lagi bersama kami podcast RBPR, Rumah Bersama Pramono Rano untuk Jakarta Menyala. Yeay. Kali ini Nadine dan Bang Alof akan mewawancarai Mas Ganjar Pranowo. Oh, pakai tepuk tangan ya? Oh iya dong, senang Lambat. soalnya. Mas Ganjar apa kabarnya? Baik, Mbak Nadine. Ya. Gimana kegiatannya apa aja nih sesudah Pilpres kemarin? Oh, banyak ya. Karena ada penugasan baru di DPP PDI Perjuangan, sekarang kita berkeliling. Kemarin berproses, ikut rapat di DPP, siapa yang akan menjadi kandidat, termasuk yang ramai di Jakarta itu. Ya Mas ya, ketawa. Loh, iya kan Mas Ganjar kan sekarang itu bagiannya di DPP itu kan pemerintahan dan otonomi daerah. Betul. Dari dulu ini urusannya ruwet loh. Iya nggak Mas? Enggak dong. Hah? Biasa Ini aja. kalau dibilang nggak ruwet berarti asik nih. Iya. Biasa aja gitu ya Mas? Ya, yang penting masih berkegiatan di partai, olahraga, ketemu teman-teman, masih urus keagama, alumni UGM kemarin keliling-keliling. Banyak sih. Terakhir kemarin di Batu Malang ngapain tuh Mas? Kenapa? Di Batu Malang. Ini menarik juga. Kemarin sempat saya ketemu dengan kawan-kawan ya. Sebelum di Batu Malang, sempat ke Eropa sebentar. Wih. Mau sampaikan terima kasih. Oh, kepada relawan kita. Para relawan. Iya. Keren loh. Iya, iya. Saya sih senang lah mereka hebat. Saya kasih hormat mereka karena berjuang luar biasa dan menang di sana. Oke. Maka saya sampaikan terima kasih di beberapa teman di Prancis, di Belgia, di Belanda, di Jerman. Itu sempat ketemu. Terus di Batu, Mbak, sama ketemu dengan para pendukung ya, dari partai, dari relawan gitu ya. Dan pindah dari Batu ke Malang. Saya lagi promote sekarang nih kegiatan bersama kawan-kawan aktivis ini untuk bicara mental health. Nah, Kesehatan ini. mental. Ini biar bangsa kita mentalnya Iya. kuat. Kan Ini ada revolusi isu mental. milenial dan Gen Katanya Z kan banget ada nih. revolusi mental. Bukan katanya, beneran itu. Iya, tapi sekarang kayaknya banyak yang sakit ini mentalnya. perlu healing, perlu kesehatan, perlu Healing, terapi. perlu psikolog, perlu ngobrol, perlu diskusi kayak gini lah. Ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol ya. Tapi katanya kan udah ada yang mau bikin MCK itu. Apa tuh? Mobil curhat keliling. Oh, boleh dong. Ide kan boleh saja. Iya, ya. iya. Tapi pasti publik akan sama-sama nanti menilai, ya, memilah, kemudian memilih. Ya, kira-kira Nah, gitu. Ini menarik nih. Tadi udah nyinggung-nyinggung MCK tuh berarti udah Pilkada Jakarta tuh. nah gitu. Nah, tadinya kan kita semua berpikir mungkin antara Pak Anies atau Pak Basuki atau Pak Ahok gitu ya. Kok tiba-tiba ada nama baru nih? Ini tiba-tiba jadi gubernur nih, hashtag. Tiba-tiba ya? Iya. Iya. Soalnya kan boleh dikatakan Mas Pram ini kan nggak dikenal. Beliau itu kan istilahnya disembunyikan di belakang karena tugasnya kan ngurus kabinet gitu. Nggak banyak bicara, nggak banyak tampil. Ya memang tugasnya itulah, mengadministrasi bagaimana kabinet bisa berlangsung. Lah, tiba-tiba muncul Mas Pram dicalonkan Dengan bersama Bang Bang Rano, Dul. iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Ganjar, apa sih pertimbangannya mengajukan orang yang tidak populer di publik mau jadi kepala daerah yang notabene publik yang akan milih? Ketika kemudian ada pilihan yang tidak mudah, pasti sebuah organisasi atau seorang pemimpin akan mencari alternatif dan harus ada keputusan. Ya. Pertimbangan, analis risiko, semuanya pasti akan menjadi perhatian sehingga diputuskan. Itulah sejarahnya. Maka saya di partai dalam posisi yang saya pendukung 1 harus kader, Iya. 2 Ahok. Clear saya. Ya, kader Ahok. Maka kalau tidak, maka silahkan kader. Ada kemarin yang mengusung Mas Anies juga kan? Anies, Ya. ada. Akhirnya dipilih Mas Pram. Nuansanya persis seperti yang saya rasakan 2013. Saya running di Jawa Tengah. Kalau nggak salah saat itu saya pendaftar ke-23. Dan itu terakhir. Terakhir, Mas. 23? Iya. Banyak amat. Jadi menjelang sekitar jam 2 pendaftarannya mau ditutup gitu, saya diambilin formulir. Ya, Mas Pacul telepon ke Jawa Tengah, ambil formulir, di fax, masih pakai fax dulu. Oh iya. Terus kita ngisi. Dan keputusannya ada di saya.
Sama, mirip-mirip, 11-12. Tiba-tiba gubernur, tidak populer, Iya. ya enggak? Bedanya saya sama Mas Pram apa ya? Cuma, oh ya, kayaknya Mas Pram logistiknya lebih siap deh. Secara pribadi dibanding saya. Gitu. Nah, pengalaman Mas Pram nggak kurang. Iya. Pernah menjadi anggota DPR, pimpinan DPR, jadi menteri. Menterinya pun menteri yang istilah, kalau kita candaan sama Mas Pram itu, menteri yang 10 cm dari sebelahnya presiden. 10 cm jaraknya. Iya. Jadi artinya apa? Sekap sama setnek itu betul-betul di kiri kanannya gitu. Sehingga Mas Pram pernah ceritakan dengan sangat bagus sekali, seluruh persoalan kan jangankan Jakarta. Iya. Se-Indonesia Ya, ketika nasional. dibicarakan dengan presiden, dia tahu. Nah ini kenapa tiba-tiba saya kira Bu Mega membuat sebuah keputusan yang bijak, bukan ini atau itu, ambil yang tengah. Tapi saya bahagia karena kader. Iya. Itu memang di luar dugaan loh. Iya. Kan Mas Pram ini kan senior kami ya di kampus ITB. Di itu. ITB ya. Oh, Ya. itu pun nggak pernah menduga kalau Mas Pram akan maju. Iya. Meskipun ada satu kawan yang ngomong, ini siapa ya sebaiknya gini-gini. Ya udah Mas Pram aja. Itu kita anggap angin lalu. Oh, pernah ya? Kejadian. Pernah ya? Iya. Tapi jangan salah loh. Kenapa? Mas Pram dulu juga pernah digadang untuk maju di Jawa Timur. Oh. Jadi sebenarnya sebagai orang yang berangkat dari partai, aktivis waktu di ITB, terus kemudian jadi pengusaha relatif sukses, Iya, iya. terus kemudian dari Jawa Timur, maka saat itu pikiran kita, Jawa Timur lah waktu itu, tapi beliau enggak. Bahkan yang saya konfirmasi langsung pada Mas Pram, pada saat mulai nama itu muncul, saya konfirmasi. Saya Mas, serius nih? Tahu nggak jawabannya? Langsung telepon. Enggak deh, enggak. Aku mau bantu siapapun pokoknya. Iya. Semangatnya gitu, Iya. Mbak. Hari kedua, mulai menguat, saya telepon. Loh Mas, ini udah keluar beritanya gitu. Nggak jawab. Jawabnya tahu nggak? Jam 3 dini hari. Wih, jangan-jangan lagi sholat tahajud ini. Sekaligus istikharah gitu ya. Iya. Baru jawabannya cuma gini, Bismillah. WA-nya saya simpan. Langsung saya telepon, Mas, saya mau ketemu. Terus saya ke rumahnya, kita diskusi banyak ya, saya tanya. Jawabannya hanya satu. Sudah, pertimbangannya banyak, Pram, kamu maju. Ya udah, kalau ini sudah perintahnya sebagai kader, saya kira beliau sedang menjalankan misi ini. Dan Mas Rano, Bang Dul ini juga orang yang sudah punya pengalaman toh di DPR ya. Iya, di dunia seni budaya nggak diragukan. Ya, gubernur di Banten, sempat. Wakil pernah, gubernur pernah. Jadi ya orang sudah tahu lah. Orang Betawi gitu kan. Jadi paham lah. Anak Betawi. Nah kan kalau Mas Pram itu kan, kalau tadi dari ceritanya dan kita baca juga, kayaknya kan nggak punya ambisi gitu ya. Iya. Untuk menjadi kepala daerah. Ya. Tetapi apabila dia diberi amanah, dikerjain dengan tuntas tuh. Ya. Nah, begitu dia sudah mendapatkan amanah dari partai kan, sebagai kader mau nggak mau dong, harus melaksanakannya. Dan itu gercep loh, Mas Pram ini. Dalam tempo singkat, kalau saya lihat, dari yang tidak terkenal, lah sekarang sampai dicubitin sama ibu-ibu pipinya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau kemarin Cak Lontong kan bilang, Mas Pram tahu Jakarta, Jakarta tahu Bang Dul. Kalau Cak Lontongnya tahu-tahu ada di Jakarta. Nah, tapi menurut saya ini perpaduan yang unik juga loh, Mas. Komplementer loh ya. Jadi bagaimana seorang yang mengerti administrasi, bahkan sampai ke level nasional, jadi Jakarta pun udah tahu. Betul. Lalu didampingi oleh Bang Dul, Mas Rano, yang boleh dikatakan inilah perwujudan, ekspresi dari warga Betawi. Nah, ini kan dua hal yang menurut saya komplementer ya. Nah, ini kalau menurut Mas Ganjar nih, dua orang yang sedang kita gadang-gadang menjadi gubernur dan wakil gubernur, ini peluangnya kayak apa sih? Iya, ada dua hal ya. Yang pertama terkait dengan kombinasi ini. Kombinasi yang mendadak tadi, Mbak. Tiba-tiba. Mendadak gubernur, tiba-tiba gubernur gitu kan. Saya kira ada keterlibatan, bahasa saya sih ya, karena Mas Pram tidak ambisius gitu ya. Mas Rano juga biasa tiba-tiba ditunjuk. Saya kira tangan Tuhan itu. Ada tangan Tuhan.
ya kamu maju. Melalui MK. Melalui MK. Ditarik ke belakang dikit nih ya. Iya. Jangan salah loh Mbak, Betul. PDI Perjuangan itu sudah dalam posisi mati kemarin. Iya. Kita sudah diolok-olok, Sendirian udah berada, lagi. sendirian, Sendirian. udah berada di ujung, bahasanya tuh maaf ini, dilemparin, diejek, mungkin kita merasakan kayak diludahin juga gitu, dikencingin kira-kira udah terpojok deh kita dihabis, mampus lu. Tiba-tiba ada putusan kita hidup. Kenapa saya juga fight di internal bahwa mesti kader karena ini kesempatan dan opportunity yang ada. Nah, ramelah suasana. Begitu sekarang muncul 3 calon, beng, ya. Kalau itu disurvei, enggak, komposisi masyarakat langsung berubah mozaiknya. Iya. Karena dulu orang berpikir, jangan-jangan Mas Anies mau maju lagi. Ya. Oh, ternyata partai yang pernah mengusung nggak jadi ngusung. Ya. Jangan-jangan Ahok maju lagi, gitu ya. Ternyata disiapin dan tidak. Maka 2 orang yang pernah berkontestasi dengan sangat menarik itu buat saya, dengan segala catatan demokrasinya, dua-duanya tidak maju. Makanya menjadi tokoh alternatif yang tidak pernah dipikirkan. Betul. Maka mungkin masyarakat akan punya penilaian yang saya katakan tadi, iya ya, kayaknya udah berkelompok. Aduh, pasti yang itu udah berkelompok, ini menang nih pasti ini. Iya. Saya nggak ada lawan, ya kan? Terus kemudian ada calon yang perorangan, ya agak sedikit kontroversi, tapi it's okay. Tiba-tiba, orang seperti nggak punya pilihan. Maka maaf ya, pernah ada cerita golput, rencana golput, nanti cuek, udahlah demokrasi hancur, macam-macam. Tiba-tiba muncul, pang, Mas Pram sama Bang Dul, Mas Rano ini. Nah, pada saat muncul, coba deh sekarang. Begitu sudah muncul, mozaik berubah, survei. Pasti terjadi regrouping. Nah, dari situlah tokoh alternatif itu kemudian akan menjadi sebuah harapan. Nah, kalau kita cerita peluang, ini peluangnya sama. Bahkan saya bilang, makin optimis kita. Justru dengan cerita yang tidak ada, kemudian dia hadir di situ, orang akan memperbincangkan dan bertanya. Inilah kesempatan sebenarnya Mas Pram, Mas Rano, dua-duanya menyampaikan kepada publik apa yang kemudian menjadi gagasan untuk bisa disampaikan pada warga Jakarta. Ini seru loh PDP ini kalau menurut saya. Ini ibaratnya sebuah restoran yang sudah menyediakan menu yang biasa, tahu-tahu chefnya membuat menu baru. Iya kan? Suka makan ya? Iya, jadi warga Jakarta ini sekarang disuguhi menu baru meskipun bahan bakunya udah diketahui gitu. Nah, tinggal kan sekarang bagaimana warga Jakarta ini mencicipi menu baru ini. Dan kita berharap ya, ada kepuasan, ada kebahagiaan ketika menu baru ini mereka nikmati. Nah, itu kalau yang saya tangkap, Mas Ganjar. Begitu cepatnya respons publik untuk menerima kehadiran Mas Pram dan Bang Dul gitu. Karena kan ya seperti tadi kita bilang nggak pernah kebayang sebelumnya nih bakal begini-gini. Ini menjadi salah satu strategi yang sangat baik gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir kan kayak Daud lawan Goliat nih ya. Wah, koalisinya gemuk banget, besar banget. Lawan rame gitu ya. Iya, gitu. Kalau saya dulu awalnya mikir aja, kan ada strategi bagaimana melawan kota kosong di berbagai daerah. Ya supaya Jakarta nggak terlalu norak-norak amat gitu ya. Jadi supaya legitimasi adalah calon independen gitu. Tahu-tahu seperti tadi Mas Ganjar bilang, Tuhan bekerja melalui MK, kartu yang mati bangkit kembali. Dan ternyata responnya luar biasa. Makanya kita berharap benar-benar nih Mbak Dadin, Jakarta menyala nih dengan Mas Pram dan Bang Dul. Nah, tinggal kan bagaimana nih menata langkah kita nih, Mas Ganjar. Ada partai, ada relawan, ada masyarakat. Nah, bagaimana kita mengorkestrasi ini? Ya, kita sudah punya pengalaman residu-residu pemilihan sebelumnya ya. Residu itu saya sebut sebagai apakah iya kita masih mau membawa isu-isu keagamaan. Biarlah semua agama dan umatnya beribadah dengan baik-baik, menurut saya. Kemudian ada residu pilihan kemarin adalah bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan pada fungsi masing-masing, tidak saling intervensi. Ketika kemudian ruang demokrasinya terbuka, nah,
demokrasinya bisa menyala juga. Nah, Ya ini. kan? Ini jadi ngomongin residu jadi ingat lagi nih. Kemarin waktu Pilpres, ternyata karakter dan program kerja yang udah sedemikian bagus dan solidnya tidak berhasil memenangkan pertarungan, Mas Ganjar. Kira-kira apa yang membuat kita bisa berharap bahwa pilkada ini bisa berubah, bisa berbeda gitu loh, dibandingkan Pilpres kemarin misalnya? Oke, kita terima hasil dari Pilpres ya, kita segera berbicara soal bangsa dan negara ini. Tinggal belajarnya saja. Maka saya bilang institusi pemilu yang berkompeten bekerjalah sebaik-baiknya. Aparat negara bekerjalah pada fungsinya. Kalaulah kemarin muncul anasir-anasir, oh aparat penegak hukum terlibat, begitu ya, tuduhan-tuduhan pada oknum-oknum aparat penegak hukum, katakan TNI, Polri, ASN, PJ-nya semua menjadi tertuduh, kan kasihan mereka. Emang benar. Nah, kalau kemudian, biar nggak ada fitnah, yuk kita kembali pada fungsi masing-masing, yuk. Berikan ruang demokrasi untuk kompetisi sehat. Nah, dari situlah kemudian ada satu yang menarik buat saya. Tentu saya ngobrol di sini subjektif dong. Pasti saya dukung Mas Pram dan Rano, pasti itu kan. Saya kenal Kang Emil, ya. Kenal Pak Dharma meskipun tidak terlalu akrab dengan beliau, berjumpa beberapa kali saja. Saya kenal semuanya ini. Wakilnya Kang Emil saya kenal, Mas Suswono pernah bareng sama saya di DPR gitu kan. Kalau wakilnya Pak Dharma saya belum kenal. Nah, sehingga dari 6 orang saya hanya satu aja yang belum kenal. Background mereka yang pendukung-pendukungnya relatif juga kenal. Maka kalaulah kemudian kita bicara posisi hari ini, ya cerita David Goliath itu pernah saya rasakan kesamaannya karena waktu 2013, Mas, saya masuk di Jawa Tengah running untuk yang periode pertama itu persis ini. Persis plek. Kami sendirian, yang sono rame-rame. Persis, kami sendirian. Hari ini perbedaannya karena ada proses pemilihan sebelumnya. Nah, menarik Mbak, voluntarism, civil society, kemudian mereka berkelompok. Umpama yang dulu relawan Ganjar Mahfud, umpama sekarang telepon lagi. Mas Ganjar gimana? Oke, kita bergerak lagi. Mari kita kembalikan demokrasi pada arasnya. Dan kemarin, cerita mahasiswa, masyarakat sipil, seniman, budayawan, ilmuwan turun ke jalan, blek, itu adalah arus balik. Ketika demokrasi dihajar, dikekang, ya, dan kemudian semua bertepuk tangan yang merasa menang, kemudian yang tertindas mencari jalan dan kebenarannya. Dan terjadilah arus yang tiba-tiba bung, balik. Yang ini menurut saya, mereka akan berpikir waras, mereka punya analisis yang baik, dan mereka akan mengawasi ini secara bersama-sama. Pilihannya tidak akan saya pengaruhi, biarkan saja. Nah, penilaian-penilaian inilah yang saya kira mesti dimanfaatkan dengan baik, sehingga kawan-kawan relawan, kawan-kawan partai jadi satu untuk bersama rakyat, untuk menjelaskan, untuk mengedukasi berdasarkan data, fakta, bukti, sehingga kemudian semuanya akan bisa mengawal ini dengan baik. Jakarta tidak akan menjadi ibu kota lagi. Ya. Ini kecuali nanti ada perubahan loh, kita nggak tahu ya. Karena perpresnya belum dibuat, ya undang-undangnya udah jadi, nanti pelantikan presiden di mana. Yang namanya ibu kota mana sekarang? By law berdasarkan undang-undang adalah IKN. Ya. Tapi de facto nanti akan ada di mana? Ini problem konstitusi, problem regulasi yang nanti mesti cepat ditetapkan setelah pelantikan presiden baru. Nah, Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, menjadi menarik. Sehingga ada pesan yang menarik yang Bung Rano sampaikan. Mas Rano, kenapa kemudian ada dipilih, Mas Ganjar? Ibu itu cerita kok, Bu Mega maksudnya. No, kamu maju, Bu, saya di DPR aja, Bu. Sama ini dua orang ini. Tidak ambisius. Saya di DPR aja, Bu. Saya terpilih lagi, bla bla bla. Saya nanti akan kawal seni budaya dan sebagainya. No, kamu orang Betawi, no. Kamu bayangkan nggak, no? Ibu kota tidak lagi di Jakarta. Bagaimana kita peduli pada Jakarta yang akan ditinggalkan dalam predikat sebagai ibu kota?
kan nggak peduli sama Jakarta. Oh siap Bu kalau begitu. Ya. Jadi ada nuansa kultur tadi loh Mas Iya. yang disampaikan. Ya memang kan Jakarta ini menjadi krusial lagi dan kritikal. Ya. Karena ketika tidak lagi menjadi ibu kota negara, ini mau jadi apa? Nah, Meskipun namanya daerah khusus. ya. Nah, menurut saya ini 5 tahun ke depan ini akan menjadi penting. Makanya kita perlu pemimpin yang tahu Jakarta mau diapain gitu kan. Ya. Nah, di sini saya ngelihat ini, Mas. Dari kedua orang ini ya, Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram kan udah menteri, santai-santai aja lah. Bahkan mungkin saja nanti begitu Pak Prabowo jadi presiden, dia bisa jadi menteri lagi. Bang Dul udah di DPR, tenang-tenang. Loh diminta lo melepaskan semua itu untuk mengerjakan sesuatu yang boleh dibilang ini masih gelap ini. Risiko. Iya. Ini menurut saya luar biasa ya, kedua orang ini yang sudah di posisi nyaman berdasarkan apa yang mereka peroleh, tahu-tahu diserahi sebuah kota yang belum jelas ini masa depannya seperti apa. Ya. Nah, tadi kan Mas Ganjar cerita ya, kenal kepada kecuali satu ya. Ya. Kalau Mas Pram sama Bang Dul kan sama-sama di PDIP. Ya. Di PDI Perjuangan, sorry. Nah, makanya kalau menurut Mas Ganjar, kedua orang ini punya nggak sih kemampuan yang luar biasa untuk membawa Jakarta 5 tahun ke depan menjadi daerah yang jelas? Mari kita lihat dari banyak penilaian dan indikator. Mau tanya apa? Pendidikan, Ya. duanya punya pendidikan yang baik. Oke. Mas Pram S1 ITB, MM di UGM, S3 di Unpad. Sebagai pengusaha sukses. Ya. Bung Rano, ya, mulai dari kecil jadi aktor, Ya. ya, sekolah sampai ke Hollywood, Ya. ya, kemudian udah tua nih, masih belajar sekolah politik, Iya. lulus, berprakteklah dia, Bung Rano ini, dari aktor, juga seorang entrepreneur, terus kemudian menjadi wakil gubernur, Ya. menjadi gubernur. Ya. Mas Pram kemudian di jalur politik, sampai jadi menteri. Anda mau tanya sisi apa? Pendidikan cukup, profesionalitas punya pengalaman, dalam pemerintahan punya pengalaman. Sekarang yang dibutuhkan adalah komunikasi dari Mas Pram sama Bang Rano ini ke masyarakat Jakarta. Satu, sangat plural. Ya. Dua, ini kota paling modern di Indonesia. Ya. Dari sisi apapun. Maka kalau kita bicara middle up, waduh pasti tempatnya di sini. Bicara kemajuan ada di sini. Bicara literasi ada di sini. Ya. Maka kalau kemudian bicara pada soal itu, dua orang ini tinggal nyekrup aja, menyamakan frekuensi aja. Hai masyarakat Jakarta, lalu apa yang menjadi persoalan yang hari ini kami mesti kerjakan? Maka saya berharap betul kedua sahabat saya ini belanja persoalan dengan cepat. Caranya dua. Secara psikologis dan sosiologis bertemu dengan masyarakat, ngobrol. Agar dapat insight yang bagus dan feel-nya dapat. Ya, ya, ya. Kedua, membaca data. Dua orang ini oke. Dan pasti tim oke. Dan pasti saya akan bantu. Dan pasti tim saya akan bantu. Ya. Dan udah, rapat-rapat, udah kita jalan. Artinya, jejaring nggak kurang-kurang. Gitu. Ya, ya, Ya. betul. Nah, kalau dengan cara ini, mampu nggak? Hanya kesempatan yang bisa diberikanlah yang akan menguji kemampuan ini. Kalau sekarang kita bicara kan baru di atas kertas nih. Ya. Tapi dengan berdasarkan pengalaman ini, oke, kasih aja kesempatan. Ya. Nanti kita akan coba dengan uji-uji yang ada. Ya, kalau sekarang mah mau uji kan omong. Omong, konsep, diskusi. Tapi kalau kita melihat track record dan sebagainya itu yang paling bagus. Yang paling bagus sebenarnya kan mengedukasi masyarakat. Kamu lihat track record-nya. Iya, Ya. betul. Udah, gitu aja. Ya, boleh dibilang itu yang berat ya, mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya kan mereka punya hak menuntut kepada kepala daerah maupun wakilnya. Ya, Selama 5 tahun ini kami diperhatiin, disejahterakan dong. ya. Nah, tapi kan seringkali yang terjadi nggak gitu loh, Mas. Ini kita itu politik prabayar. Dibayar di muka untuk 5 tahun gitu loh. Nah, mengedukasi masyarakat ini sebenarnya kan kerja berat. Betul. Kemarin kawan-kawan bilang, itu kan kerjaan parpol. Ya iya, itu
tugas utamanya parpol adalah mengedukasi politik masyarakat. Tapi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Ini kerjaan berat gitu. Nah, seperti halnya kita percaya nih, Mas Pram sama Bang Rano pasti bisa. Masyarakat kan belum tahu. Makanya kan tugas dari partai, relawan, memberi pencerahan pada masyarakat. Ya. Ini 2 orang ini keren loh kalau mimpin Jakarta gitu. Nah, ini maksud saya bagaimana kita mensinergikan. Nah, itu mungkin Mbak Nadine ada cerita apa nih tentang rumah bersama Pramono Rano ini? Ya. Jadi kita sekarang punya markas baru ya Oke. di Taman Malaka dan nantinya di Kemang juga ya, Bang Alof ya. Dan kita berharap teman-teman semua masyarakat yang mungkin tertarik untuk tahu program-programnya beliau berdua, langsung datang aja, ngobrol, nanya. Dan bahkan boleh juga kalau misalnya ternyata di rumah masing-masing, aku mau dong gitu, aku jadi sumber informasi buat lingkungan misalnya gitu. Monggo teman-teman silakan datang, nanti kita aturin apa yang bisa dipersiapkan. Kalau dibalik? Gitu. Kalau dibalik gimana? Mbak Nadine, aku mau datang. Aku mau kasih kritik keras sama mereka. Oh, boleh banget. Justru itu kita tunggu. Siap-siap. Betul. Aku mau komplain keras pada persoalan Jakarta. Sehingga kita tidak cerita manis-manis. Ya. Sehingga nanti Mas Pram sama Bang Rano ini kita berikan sebuah persoalan yang tugasnya dia akan menyelesaikan. Ya kan? Ya. Kalau itu bisa terjadi, saya kira bagus. Dan kelas menengah, masyarakat sipil ya, saya kira penting untuk menjadi agent buat yang mau ya. Tentu ini cerita kesukarelawanan yang mesti kita dorong. Maka kalau ya pernah sekolah di UI, pernah sekolah di ITB, mungkin saya di UGM gitu kan. Kompak ya kita ya. Mewakili ya. Aku dua loh sama UI juga. Iya. Artinya kalau kemudian kita ngobrolin dengan alumni, oke, Anda boleh kritik kami, Anda boleh caci maki ya, tapi kita butuh solusi. Boleh dong, kaum intelektual datang, anak muda boleh dong, kelompok perempuan boleh dong, penyandang disabilitas boleh dong gitu ya, isu anak-anak boleh dong gitu. Jadi artinya kita bisa dapat masalah dan kemudian bagaimana menyelesaikan. Tadi saya barusan ketemu dengan kawan-kawan, menarik problem yang tadi saya omongkan, cerita kesehatan mental tuh, anak mau lulus problem. Kemudian tadi saya baru mendapatkan cerita apa itu sandwich generation. Ternyata dia udah mau pensiun nih, Mbak. Aku rencana mau pensiun bentar lagi. Tapi maaf, aku lagi urus orang tuaku. Orang tuaku punya problem sebagai orang tua. Problem di antara tanda petik. Karena anak mesti urus ya. Iya dong. Tapi hari ini stres itu luar biasa. Orang tuanya sudah, ya memang orang tua udah sepuh, mesti anaknya mendampingi, tapi dia punya imajinasi yang anak harus tahu secara pengetahuan. Jangan-jangan Jakarta lebih banyak. Mas Pram, Bang Dul, Mas Rano, boleh dong kasih ruang-ruang untuk mereka bisa konseling. Orang cari kerja ke Jakarta, nggak punya rumah, stres. Katanya, kami ini Pak yang di bawah ini kami nggak punya tanah air. Loh, emang kenapa nggak punya tanah air? Emang tanah airnya Indonesia kan gitu. Pak, tanahnya sewa, Pak. Airnya beli katanya. Tapi ini menarik ya. Ketika Mas Pram mengajukan ide tentang menghidupkan kembali balai warga, ya kan? Ini saya berpikir, ini bagaimana membangun komunitas loh. Mulai dari situ kan gotong royong ya. Kita saling kenal nih sesama warga. Terus yang kedua seperti tadi nih persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang mereka tidak tahu mau kemana. Masyarakat di kelas bawah kan nggak biasa mereka ke psikiater atau konseling atau apa ya. Nah, bisa nggak ya di balai warga itu ada konselor? Betul. Ya kan? Terjadwal. Iya. Meskipun tidak harus setiap hari, tetapi jadwalnya ada. Nah, generasi muda kita yang stres ini kan, kehidupan, sekolahnya, dan segala macam bullying, itu kemana mereka ngadu? Ke situ ya, ke balai. Nah, kalau bisa ke balai warga, jadi di sana bisa mereka menemukan pencerahan, sekalian juga bisa ngomel sama pemerintah daerah. Kalau ada yang menyampaikan belum. unek-unek ya. Iya. Era Pak Ahok dulu kan pernah terjadi kan? Ketemu langsung ke balai kota. Ya, ke balai kota. Asik sih, tapi kayak demo ya suasananya. Nah, itu. Buat saya, Ahok sudah memulai. Betul. Menurut saya keren itu. Katanya Mas Pram mau melakukan itu lagi, bisa langsung gitu. Dan bayangkan idenya Mas Pram itu kalau kemudian balai dihidupkan lagi,
sekali-kali Mas Pram berkeliling, Iya. oh dia kan cyclist, racer, ya. Sambil sepedaan ya pagi-pagi. Racer, sepedaan, hari ini ke sono, Bang Dul ke sini, ketemu warga tiap pagi. Iya. Umpama, ini saya bayangkan nih, Mas Pram jago sepeda tiap hari, dia tuh kalau sepedaan ngajak saya jam 6 sampai jam 7 selesai. 1 jam aja cukup. Iya, iya. Terbayangkan nggak kalau 2 jam? Iya. Setiap pagi Mas Pram jam 6 sampai jam 8 ketemu warga di titik tertentu, habis itu dia ngantor, mandi di kantor, bekerja. Udah dapat belanja hari itu. Iya. Terbayangkan nggak kalau seluruh tadi balik warga ada, Iya. Mas kerjasama yuk sama perguruan tinggi yang ada di Jakarta, Nah, sama relawan, volunteer, ya, kita cari psikolog yuk kita taruh, kita cari aja LSM yuk taruh itu. Ini bicara kesehatan mental, ini bicara kebersihan lingkungan, ini bicara sampah, ini bicara empowering mereka. Wish. ini Jakarta baru nih. Jakarta menyala ini. Gotong royong. Iya. Iya, kembali bahasanya itu mengembalikan adab Iya. dengan pendekatan kultural. Hmm. Oke? Iya. Nah, coba lihat di depan tuh, Mbak. Oke, ada perhatian dari rakyat itu. Gitu. Udah. Oke. Nah, terakhir nih. Terakhir untuk Nih. untuk teman-teman relawan, Mas Iya. Ganjar. Untuk teman-teman relawan yang saat ini udah semangat banget mau memulai menunggu tanggal 24 September ya Bang Alaf ya. Mas Ganjar ada pesan khusus nggak? Khususnya buat teman-teman relawan yang saat ini dikoordinasi oleh Bang Amarsyah. Oke. Karena gini, Mas, gambaran ya. Ini relawan ini kan boleh dibilang sudah lama juga kan. Ya, ya. Mulai dari 2012 lah ya, Iya. waktu Pak Jokowi Ya, jadi betul. gubernur, 2014, 2019, dan ya. kemarin. Ini energi yang luar biasa. Betul. Ini yang harus kita apresiasi, makanya Mas Ganjar jauh-jauh pergi ke Eropa kan, Untuk mengapresiasi mengapresiasi. langsung Ya, ya. kepada kawan-kawan di sana. Energi ini luar biasa, yang kalau tidak kita sinkronkan, itu biasalah ribut di dalam. Nah, makanya harapannya nih, Mas Ganjar sebagai salah seorang yang juga menjadi panutan bagi para relawan ini, bagaimana sih supaya kita bisa tetap bersinergi, sehingga kekuatan ini menjadi positif, Iya. menyalakan Jakarta. Wes, mantap. Jadi kawan-kawan relawan, kebetulan kita udah rapat beberapa kali, Ya. menyamakan persepsi, Ya. dan tadi lebih gampang kan, udah punya pengalaman kan, Mbak? Iya, Ya nggak? iya, Udah lama betul. kan? Maka tinggal, dulu kita bantu dia, bantu ini, bantu itu, sekarang bantu Mas Pram dan Bang Bang Rano. Rano. Oke ya, sekarang kita samakan ini. Saya kira teknisnya mereka udah tahu. Tinggal membawa misi aja. Ya. Misinya aja. Misi untuk memenangkannya seperti apa. Lalu, kawan-kawan udah punya nih pengalaman. Oh, kemarin intervensi orang itu kayak begini. Ya. Intervensi si dia tuh Iya. kayak gini. Maka kita coba kanalisasi untuk menghidupkan kembali. Sekali lagi, arus balik dari masyarakat sekarang betul-betul mencerdaskan. Iya. Maka ajalah masyarakat. Ya relawan, ya kawan-kawan partai di PDI Perjuangan, dan beberapa sudah bersinergi. Maka penting untuk kawan-kawan berkumpul, bisa bertemu di posko, sharing-sharing di situ, dan ya dua lah. Above the line, kita bicara yang baik, kita bicara program, kita bicara ide gagasan, agar tidak bicara wanipiro. Ya. Oke, agar tidak bicara pragmatisme, agar tidak bicara menakut-nakuti, agar tidak bicara mengancam, ya. Ya. Dan below the line bisa bertemu dengan masyarakat untuk mengedukasi. Dan Jakarta secara teritori kecil, menjangkau dari ujung ke ujung tidak terlalu jauh, tapi pluralitasnya luar Iya, biasa. Maka segmentasinya mesti didekati dengan cara-cara dan metode yang cukup beragam. Dan saya yakin relawan partai yang sudah pernah bareng-bareng ini punya nilai militansi yang hebat, nggak terkalahkan. Ya, meskipun sebagian kelompoknya masuk dalam ceruk kelompok lowbat. Ini. Jangan salah, Mas. Ya. Yang lowbat ini satu nggak bisa dibeli. Iya. Dia nggak mampu, nggak bisa ditekan. Ya, nggak bisa itu penekannya. Dia nggak bisa dibayar. Ya. Dia punya kewarasan. Ini yang penting untuk menjaga republik. Ya. Kalau saya sih bilang baterai lowbat itu karena dipakai. Betul. Nah, berarti kan persentase kamu yang besar itu karena nggak pernah dipakai. Tadi saya mau nanya loh, tapi ternyata Mas Ganjar itu siap banget Iya. bahwa yang namanya cemoohan, yang namanya ejekan, bahkan pengucilan
itu hal biasa yang kita alami di dalam kehidupan. Bagaimana kan kita tetap optimis kan? Ya. Nah itu yang kita harapkan. Iya. Jadi nanti bagaimana kota Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara, tidak menjadi ibu kota RI, tetap bisa menjadi daerah khusus, bukan sekedar label. Ya. Tapi di sinilah melting pot Indonesia, Ya. Jakarta ini. Menyala. Menyala. Wait. Tapi ada yang off the record nih. Dengar-dengar katanya sebagian Kim Plus mau bergabung. Ya, itu akan kita perbincangkan di offline. Jangan kemana-mana Jangan gitu ya. kemana-mana. Terima kasih banyak teman-teman udah bergabung dengan podcast RBPR, dan Mas Ganjar terima kasih waktunya. Sama-sama, ya. Senang banget. Sampai ketemu lagi, tetap mendukung Jakarta Menyala, Pram Rano. Dah. Oh gini kita.